ada dua pola kalau kita berbicara. Jadi kantor kita di Pekanbaru sama di Bogor. Yang jelas kita harus bisa menerjemahkan keinginan si owner. Itu ternyata kunci di sore hari ini semua listeners. Tapi Cak, dari 15 tahun otomatis dimulai ini sejak 2015 ya enggak ya? 2010 enggak ya? Kurang lebih seperti itu. Iya. Ketika itu pertama kali Harmoni Geraha Kreasi ada di Pekanbaru di tahun-tahun yang kalau sekarang orang udah paham Cak. Oh, kitchen set udah paham. Kemudian juga bikin taman aja kita butuh konsultan kadang kan. Tapi di zaman itu seperti apa Cak? Harmoni Geraha Kreasi kemudian bisa bertahan, kemudian juga bisa memulai, dan juga apa yang menjadi apa ya sebagai founder, pekerja dan direktur dan juga owner dari Harmoni Geraha Kreasi yang bisa di-share di mental seperti apa ya waktu itu kita jalani. Jadi tentunya jatuh bangun itu pasti ya. Ibarat kita semakin jatuhnya semakin kuat, ibarat bola bekel, jatuhnya semakin kuat atau dibanting semakin kuat, naiknya juga harus semakin tinggi. Prinsipnya sih dalam sebuah usaha satu, fokus, terus insya Allah tahu apa kekurangan kita, sehingga kita akan berbenah terus. Ya macam-macam lah, yang jelas nggak ada sesuatu itu yang dimulai dari yang enak dulu, menangis dulu, menangis, senyum lagi, menangis lagi, senyum lagi, menangis lagi. Jadi tapi tetap waktu itu tetap jalan ya Cak? Alhamdulillah banget lah. Jatuh bangun itu pasti ya. Kadang namanya bisnis gitu kan ada dua, ada profit, ada benefit. Nggak mungkin selamanya juga profit. Nggak semuanya untung dan rugi gitu kan, nggak begitu. Ada kalanya kita, ya itu tadi, ada kalanya senyum, ada kalanya menangis. Tapi harus disyukuri ya. Harus disyukuri. Itu yang terpenting, harus disyukuri semua listeners-nya. Baik, kita akan kembali sharing bersama dengan Cak Moko nih dari Harmoni Geraha Kreasi, tapi tentu saja setelah beberapa jeda iklan berikut ini. 101,8 Smart Radio Pekanbaru, Business and Inspiration. Kami tidak akan meninggalkan terlalu lama semua listeners karena Cak Moko seru sekali ngobrolnya di sore hari ini ya. Banyak yang harus dipelajari dari Harmoni Geraha Kreasi. Ini Cak, ini sebenarnya melihat ya sudah 15 tahun otomatis sudah ya, kalau itu orang, kalau itu tubuh sebuah listeners sudah bisa berlari lah sebenarnya ya untuk usaha. Tapi melihat bisnis interior, eksterior, kemudian juga di Pekanbaru itu seperti apa Cak? Kalau misalnya Cak Moko melihat, apakah berkembang atau sebenarnya belakangan ini makanya kita buka di Bogor deh gitu, atau gimana nih? Jadi khususnya untuk yang di Pekanbaru, alhamdulillah kota Pekanbaru sih udah luar biasa banget ya. Ya meskipun kalau dulu butuh istilahnya harus kita edukasi. Kalau dulu itu bahasanya rata-rata kok mahal dan kok mahal. Tapi pada waktu kita edukasi dengan bahasa kita yang pas, kita jelasin panjang lebar, oh ini materialnya, ini konsepnya, harus dikerjakan begini dan begitu. Ya lama-lama alhamdulillah si klien rata-rata udah pada ngerti, oh kualitas yang bagus ini begini. Dan salah satu salah satu kekurangan mungkin, dan tapi nggak banyak juga, ya tetap masih berpendapatan mahal gitu kan, mahal. Banyak yang nyari murah tapi mau kualitasnya tinggi gitu ya. Itu juga agak pusing kita kan. Gimana caranya ya gitu. Pada intinya sih di Pekanbaru atau di Rio sendiri udah luar biasa lah, acuannya sekarang juga udah kota-kota besar, kemudian udah cukup berkembang, atau kompetitor dari luar juga udah pada masuk. Artinya sebetulnya secara kompetitor di dunia bisnis sudah cukup sehat. Tinggal pinter-pinter lah para
sahabat harmoni atau klien kita memilih perusahaan yang pas, terlepas masalah sama harmoni atau tidak, tapi yang jelas emang harus posisi pas. No, oke. Jadi ini belakangan warna seperti apa Cak yang menjadi favorit untuk seluruh masyarakat Pekanbaru atau untuk kliennya Cak Moko nih? Kalau untuk contoh misalkan kafe itu konsepnya rata-rata sekarang udah bagaimana nongkrong itu nyaman, rata-rata udah yang bisa buat Instagram ya Cak ya, yang bisa buat foto-foto. Iya, betul. Banyak kan konsep apa sih ini? Putih, bukan? Minimalis. Industrial gitu. Oh, industrial. Iya. Udah. Jadi harmoni Geraha Kreasi ini selalu share di awal. Tadi Cak Moko sudah sharing bahwasanya ada di kantor Pekanbaru dan ada di kantor Bogor, Cak. Iya. Berarti sudah punya 2 kantor. Iya. Apakah kerjanya sama atau di Bogor ada sesuatu yang beda? Kan kalau Bogor misalnya bikin perabot apakah bisa atau kita jalan sama-sama? Hampir jalan sama-sama sih. Hampir jalan sama-sama. Tentunya tantangan untuk kita ngontrol koordinasi dengan teman-teman yang ada di Bogor atau kantor cabang kita yang ada di Bogor itu salah satu tantangan. Tapi alhamdulillah selama ini tidak ada kendala. Oh, berarti bukanya di Pekanbaru dulu, baru kemudian merambah ke Bogor. Iya. Itu di tahun berapa ya Bogor, Cak? Di Bogor 5 tahun yang lalu. Wah, berarti sebenarnya berkembangnya bisa dibilang cukup pesat ya Cak untuk 15 tahun ya. Sebenarnya Harmoni Geraha Kreasi ini kalau menurut saya ya untuk 15 tahun bisa merambah ke pasar yang lain gitu, itu sudah cukup. Sebetulnya contoh kasus yang di Bogor atau yang di Jawa lah, sebetulnya pemerintahan pekerjaan itu cukup bagus, makanya kita memutuskan untuk ada kantor cabang di Bogor. Selama ini sih biasanya ya by order, by telepon, kita ke sana kemari, sehingga juga kurang efisien, harus dikelola betul-betul kan. Makanya kita memutuskan untuk buka kantor di Bogor. Oh iya, jadi sudah ada apa yang nyebutnya tuh sudah ada sinyal duluan dari sana ya. Iya, insya Allah lah, mudah-mudahan iya, benar. dalam waktu dekat kita juga akan